Oke, selamat datang di talk show di selamat datang di talk show Ignite the Spark bersama tim Baru Nastra ITS. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, anak-anak bangsa yang sudah 6 kali menjuarai kompetisi kapal otonomous tingkat dunia di Robobot Competition. So, mereka ini adalah mahasiswa aktif dari ITS yang membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk go internasional. Asal punya habit, tekad, dan semangat kolaborasi yang kuat. So, sebelum kita lanjut, kita perkenalan terlebih dahulu ke teman-teman dari tim ITS Baru Nastra. Oke, kalau gitu boleh kenalan satu persatu yuk. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Alif Mawati. Saya dari tim non-teknikal Barunastra ITS. Saya jurusan matematika di ITS. Terima kasih. Halo Kak Alifi. Kak Alifa ya? Iya, Alifa. Oke, boleh dilanjut. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya M. Andi Abdillah dari Divisi Elektrikal Barunasra ITS dan dari Teknik Elektro Angkatan 2022 dari ITS juga. Oke, halo Kak Andi. Ya, Oke, boleh dilanjut. Eh, halo, suara saya terdengar ya, Mas? Terdengar. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Faras Reza Firmansyah. Saya di Barunastra ini jadi di divisi mekanikal dan di ITS saya jurusan Teknik Sistem Perkapalan angkatan 2022. Terima Oke. kasih. Halo Kak Faras. Boleh dilanjut? Iya, ini kedengaran ya Mas ya? Kedengeran? Nah, perkenalkan saya Arun Daya Pratama Nur Hasan. Saya sebagai programmer di Barunasra ITS dari jurusan Informatika Angkatan 2022 di ITS. Halo Kak Arundaya. Arundaya Halo, panggilannya? gimana Mas? Panggilannya Arundaya? Arun, Arun. Oh, Arun. Oke, halo Kak Arun. Ya Mas. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Nah, itu kan perkenalan dari teman-teman ya, secara pribadi. Nah, sebenarnya tim baru Nastra ini tuh apa sih kalau boleh tahu? Oke, baik. Jadi, sebenarnya tim Barunastra sendiri itu tim riset. Tapi kita tuh juga fokus ke berbagai macam lomba ya, Mas. Baik dari nasional maupun internasional. Dan tim Barunastra sendiri itu consists of beberapa divisi. Jadi yang pertama itu ada mekanik, seperti yang udah Faras jelaskan sebelumnya. Jadi mekanik itu biasanya tugasnya untuk mendesain kapal dan membuat suatu produksi kapal itu sendiri. Lalu ada juga EPR atau electrical programming. Itu isinya yang mengatur terkait kelistrikan atau tentang eh, istilahnya programmernya baru juga di divisi itu. Lalu yang terakhir itu ada non teknikal. Itu dari aku sendiri. Jadi kalau non teknikal sendiri itu mengurus terkait hal-hal seperti em, sponsor, terus keuangan dan administrasi, terus social brandingnya juga. Jadi seperti itu. Dari teman-teman yang lain ada tambahan? Cukup. Oh, oke. Sebenarnya tim baru Nastra ini tuh kalau di kampus semacam UKM atau bukan sih? Oke, jadi sebenarnya kami itu tergabung ke dalam satu UKM. Jadi ada UKM yang namanya UKM Robotika ITS, Mas. Jadi di UKM Oke. Robotika ITS itu banyak banget tim-tim riset yang lain. Nah, Barunastra itu salah satunya. Oh, Seperti itu. di bidang apa robotiknya? Kan karena terbagi-bagi ya. Mm-mm. Kalau kami fokus di kapal. Oh, di kapal. Kapal Iya, air ya benar. berarti. Iya, Oke, seperti berarti itu. kalian ini di tim baru Nastra angkatan keberapa? Angkatan ke-12. Oh, ke-12. Iya, jadi sudah ada Mas Mbak di atas kami jauh banyak gitu. Oke. Nah, kalian sendiri tahu nggak sih terbentuknya tim baru Nastra itu apa gimana gitu? Oke, sebenarnya tim Barunasra sendiri itu awalnya terbentuk dari sekumpulan mahasiswa dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Kebetulan di sini juga ada Faras yang dari departemen tersebut. Jadi berawal dari rasa keingintahuan mereka dan mereka juga ingin riset dan mereka juga ingin rasanya gimana sih kalau misalnya ikut lomba dan lain sebagainya. Jadi mereka membuatlah sebuah kapal dan kapalnya tersebut itu mereka lombakan di kompetisi nasional terlebih dahulu gitu. Jadi Oh, ketika mereka sudah
berhasil membuat kapal tersebut, terus sudah berhasil riset juga, dan Barunastra sudah membawa banyak, istilahnya sudah menang, nggak cuma sekali. Maka dari itu, dari tim UKM atau dari UKM-nya ITS sendiri merekrut Barunastra sebagai salah satu anggota UKM-nya gitu. Salah satu tim yang dibawahi oleh UKM robotik gitu. Jadi mereka dengan rasa keingintahuannya dan keberanian untuk mencoba, makanya sampai saat ini Barunastra bisa berdiri. Sekarang udah di tahun yang ke-14, Mas. Wow, udah lama banget ya berarti. Ya, lumayan. Ya, berarti sebelum masuk ke internasional tuh berarti di nasional-nasional juga. Iya, benar. Sekarang masih aktif nggak di nasional juga? Sekarang masih aktif di nasional juga, Mas. Kemarin juga kita ikut di KKI. Sebenarnya kita spesialisasinya itu lebih ke ikut lomba di Puspresnas KKI gitu. Ada namanya lomba kompetisi kapal Indonesia. Kemarin Oh, kami juga ikut. oke. Terus motivasinya buat ikut lomba-lomba kayak gini tuh apa aja sih? Sebenarnya motivasinya karena kami tuh ingin belajar gitu. Jadi karena berawal dari rasa keingintahuan kami yang tinggi juga, dan kami kan memang basicnya itu tim riset ya. Jadi kami ingin terus belajar dan kami ingin mencoba untuk mengembangkan hal baru yang sebelumnya itu belum pernah kami lakukan juga gitu. Jadi gimana caranya dari rasa ingin belajar tersebut bisa kami aplikasikan juga ke perlombaan-perlombaan di Indonesia maupun internasional gitu. Hmm. Sulit nggak sih kalau ikut lomba-lomba gitu? Ada apa kayak eh, rintangan-rintangannya mungkin yang sulit atau gimana gitu? Oke, sebenarnya kalau dari rintangannya sendiri lebih ke konsistensi kita dan manajemen waktunya. Karena kan kita kan di sini juga sebagai mahasiswa aktif kan ya, Mas. Betul, Jadi betul. gimana caranya kita itu bisa nge-manage waktu kita di saat kita juga lagi pada kuliah. Apalagi kan kemarin Betul. kita tuh lomba dari pas kita sedang semester 5 gitu kan. Hmm, Itu kan dimana lagi padat-padatnya banget entah dari betul. tugas, entah dari banyaknya ujian-ujian dan lain sebagainya. Itu gimana caranya kita konsisten dan disiplin supaya kita tuh bisa nih dua-duanya jalan seiringan gitu. Hmm. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau nambahin? Saya mau menambahkan itu salah satu tantangan terbesar ya. Kan saya dari sisi teknis. Benar. Uh, Bagi saya uh, mencari inovasi atau hal-hal terbaru buat di kapal kita itu menjadi tantangan terbesar. Karena kita di sini di Barunastra ditugasin atau kayak secara tidak langsung lah sebagai pionir inovasi untuk kapal motor Indonesia. Makanya itu yang sulit bagi saya dari sisi teknisnya gitu. Oke. Kalau mau cari ide-ide baru gitu, referensinya biasanya lihat kemana? Hmm. Kalau dari saya dari segi teknis, saya itu eh, masih percaya kalau ilmu itu bisa dapat dari mana aja. Dan saya itu untuk mencari inovasi, eh, saya pertama lihat dulu dari tim lawan-lawan atau eh, ya lawan kita saat lomba atau juga beberapa eh, paper-paper tentang cutting kita terdahulu dan itu bisa eh, di-recreate atau dimodifikasi dan diaplikasikan ke cover kita gitu. Di elevate ya. Jadi apa yang Ya, kekurangannya bisa diperbaiki gitu ya. mm-mm. Hmm, Ya, oke. mungkin dari teman lain ada. Dari Mas Andi boleh? Boleh, mungkin kalau dari saya, dari elektrikal biasanya kita juga melihat-lihat rangkaian-rangkaian dari tim lain juga. Lalu kalau di kami biasanya ada platform namanya GitHub, itu biasanya untuk menyimpan-nyimpan program. Nah, di situ kita biasanya bisa mencari-cari program dari tim-tim lain dan berbagai dokumentasi dari tim lain. Nah, kita biasanya juga belajar dari sana untuk kira-kira apa yang bisa kita masukkan ke sini, terus kita bisa pilih yang bagus yang mana, terus yang bisa diimprove itu yang mana gitu. Nah, oke. Berarti source data dari tim lain tuh bisa diakses dengan mudah gitu atau gimana? Oke. Biasanya itu kalau di lomba seperti kemarin Robobot itu ada yang namanya technical design documentation. Nah, itu biasanya berbagai kayak desain teknikal lalu rangkaian-rangkaian itu bisa biasanya dijelaskan di situ. Tapi emang tidak dijelaskan secara rinci, hanya dasar-dasarannya saja. Oke. Baik-baik. Oke, kan tadi udah dijelasin ya. Kalau ngejalanin ini tuh pasti susah banget, apalagi dalam proses perkuliahan banyak banget ujian dan mungkin ada
praktek-praktek lainnya gitu. Nah, terus gimana biar teman-teman ini bisa konsisten gitu. Di tim baru Nastra tetap jalan, di kuliah juga tetap jalan tanpa mengurangi value dari masing-masingnya gitu. Boleh satu persatu. Oke, oke. Kalau dari aku tetap seperti statement aku sebelumnya, manajemen waktu gitu ya Mas. Karena kalau misalnya dari pribadi kita sendiri nggak bisa nge-manage dengan baik diri kita, menurut aku untuk apa ya, untuk hal-hal yang lainnya, untuk hal-hal kecil bahkan sampai ke besar yang lainnya tuh nggak akan bisa diatur dengan baik. Kalau misalnya memang dari diri kita sendiri masih belum bisa diatur dengan baik gitu. Jadi sesimpel memanage waktu kita dengan baik itu adalah hal yang benar-benar jadi fondasi awal. Kalau dari aku seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain. Boleh Mas Faras? Oke, kalau dari saya lebih kurang sama kayak Alifa ya. Tapi saya tuh ada buat to-do list atau kayak biasanya buat manage time di Google Calendar gitu. Nah, supaya semuanya terstruktur dan enggak, ya kita tahu lah kuliah punya banyak tugas dan di Barunastra juga banyak tugas dan semua itu harus disusun rapi biar nggak ada keteteran gitu. Oke. Kalau Mas Andi, Oke, mungkin aku sedikit mirip dengan Faras juga. Saya juga bikin Google Calendar. Terus kalau semisal tugas-tugas tuh sebenarnya biasanya kita kan ada seperti trial di danau untuk mencoba kapal-kapal. Nah, mm, biasanya di selang-selang itu seperti ketika baterainya lagi dicas, nah itu kita bisa belajar sedikit-sedikit atau mengerjakan praktikum di saat itu. Jadi ya di mepet-mepetin aja waktunya gitu. ya curi-curi waktu ya. Iya. Oke. Kalau dari Mas Arun nih, gimana? Apakah ada cara tersendiri nih sebagai Kalau program? dari saya mirip-mirip ya, cuman paling nambahin dikit kalau ngerjainnya fokus gitu. Jadi waktunya belajar kuliah ya full kuliah, nggak usah mikirin yang ini dulu. Terus waktunya megang apa progres buat lomba ya fokus gitu. Jadi semuanya maksimal biar nggak setengah-setengah gitu hasilnya. Itu Hmm. sih paling. Di sini ada yang bawa-bawa alasan nggak? Aduh, lagi banyak tugas kuliah nih, nggak bisa ikut tim baru Nastra dulu. Ada nggak? Gak ada sih Mas ini harusnya. Oh, Karena bener-bener kita fokus ke satu hal dulu kalau di sini, bener kata oh, Arun. keren, hebat. Oke, nah kan berarti eh, teman-teman yang saya dengar sih baik to do list, manajemen waktu berarti bagaimana nge-manage-nya itu sendiri kan. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih untuk melakukan suatu bagian dari teman-teman baik mekanikal, programmer dan lain-lain, tugas masing-masing teman-teman ya, step by stepnya tuh gimana sih buat sistem kerja kalian di Barunastra itu sendiri, baik dari riset mau sampai prototype sampai disimulasikan tadi yang ke danau itu ya. Ya, mungkin dari saya dulu ya. Boleh. Kalau dari mekanikal, Hmm. saya itu awalnya melihat dari eh, tahun lalu dulu apa kekurangan dari mekanikal, dari segi mekanikalnya ya. Terus saya breakdown masalahnya dan saya eh, mulai tuh cari solusinya sama teman-teman mekanikal lainnya dan mulai proses dari desain, terus juga analisis sampai ke proses produksi juga. Dan kemarin juga sempat untuk nyoba simulasi langsung di kolam bersama BRIN juga. Dan itu Hmm. step by step yang saya lakuin buat lomba ya. Oke. Dari yang lain? Oke, mungkin dari aku, kalau dari sisi elektrikal mungkin sedikit berbeda ya dari mekanikal. Kalau elektrikal itu tidak selalu melihat dari tahun lalu saja, tapi kita lebih berfokus pada misi yang saat ini itu ada itu bagaimana. Jadi kan Hmm. biasanya tiap tahun tuh setiap misi yang diberikan itu berbeda-beda. Nah, elektrikal itu perlu menyesuaikan, semisal kalau sistem sekarang itu perlunya yang paling bagus itu gimana untuk bisa menyelesaikan misi yang ada untuk saat ini paling optimalnya itu bagaimana gitu. Jadi kita itu mengadakan sistemnya itu ber apa ya istilahnya itu kayak beradaptasi sesuai dengan misi yang ada saat ini gitu. Disesuaikan lagi ya dengan kebutuhannya ya. Iya. Oke, thank you. Buat Mas Arun gimana? Kalau dari programmingnya itu mirip-mirip sama elektrikal ya. Jadi kita kan ini kan udah lomba yang keenam ya. Jadi udah banyak eh, apa namanya? Udah banyak codingan-codingan atas. Kita nyesuaiin sama misi-misi yang ada tahun ini doang gitu. Nanti paling ada yang ditambahin, ada yang dikurangin, terus sama ada yang perlu dikembangin dikit ngelihat kemarin masalahnya apa, terus coba kita benerin.
Baru nanti kalau kapalnya udah jadi, yang dari mekanikalnya udah jadi kapalnya, terus udah dipasangin elektrikalnya, baru bisa mulai detailin. Paling sebelum itu ya cuman bisa disimulasiin doang mungkin di software gitu. Hmm, oke. Nah, biasanya disimulasikannya tuh atau dalam pengerjaannya pakai tools atau apa platform apa aja sih biasanya? Saya itu dari mekanikal Iya. karena ini bendanya kapal. Jadi beberapa tools ada buat khusus kapal atau marine doang. Seperti Maxur Modeler itu untuk buat desain lambung kapalnya, serta ada Maxur Resistance itu buat analisis gelombang dan resistance dari kapalnya. Hmm. Terus juga kita gunain ANSYS buat mengetahui struktur frame pada main deck kapal kita dan juga gunain ANSYS Fluent buat ngetahuin wave making dari kapal kita itu. Oh Oke. ya, sama sama saya tambahin. Saya juga Oke. kan di kapal tuh ada part 3D print ya. Nah, itu juga dari mechanical juga menggunakan software untuk menunjang 3D print juga gitu. Biasanya pakai apa software 3D-nya? Untuk 3D print saya pakai Ultimaker 3, Ultimaker Cura. Oke. Nah, Oke, thank you. Mas Andi, electrical pakai apa biasanya? Oke, kalau dari elektrikal biasanya kalau rangkaian-rangkaian basic tuh kita biasanya menggunakan software Proteus. Nah, di Proteus kan di sana kita bisa bikin rangkaian terus disimulasikan. Tapi kita itu kebanyakan tuh berfokus pada microcontroller. Nah, di microcontroller yang kita pakai STM32 itu sedikit banget untuk software simulasinya. Jadi kalau memakai microcontroller kita lebih sering mencobanya secara langsung di dunia nyata gitu. Jadi kita upload program ke microcontroller terus kita langsung coba tancep-tancepin di situ gitu. Oke, oke. Oke, nah untuk programming biasanya pakai apa softwarenya? Kalau Tools-tools apa aja? programming, kalau dari kalau toolsnya ya, IDE-nya itu biasanya pakai VS Code kita. Oke. Terus ya, terus kayak kalau bahasanya itu pakai Python sama C++. Kalau buat frameworknya tuh, Hmm. eh, buat frameworknya kita pakai ada namanya robot operating system ROS gitu. Itu buat komunikasi antar ininya lah, antar bagiannya. Terus sama buat simulasinya biasanya kita taruh di Gazebo apa enggak MATLAB gitu. Apa tuh? Software Gazebo. simulasi Oh, software, buat software eh, simulasinya. Ya. buat simulasiin kontrolnya gimana kira-kira. Oke, oke. Oke, thank you. Nah, tadi tadi saya dengar ini tuh udah lomba yang keenam kali ya. Nah, Mbak Alifa, sorry. Ini tuh berarti teman-teman dari angkatan 2022 udah berapa lama di tim Baru Nastra? Sampai saat ini bisa dibilang tahun ketiga kami sih berarti di Bernasra. Hmm, selama 3 tahun ini udah aktif 6 kali. Enggak, jadi Oke, untuk lombanya sendiri yang kami ikuti itu IRC 2 kali. Jadi IRC tahun lalu sama IRC tahun ini. Lomba oke. nasionalnya pun sama. Jadi kalau misalnya lomba 6 kali itu disertakan juga nala-nala atasnya. Jadi kayak dari nala atas itu sudah lomba yang keberapa sampai di kami itu yang keenam gitu. Oh, oke. IRC tahun kemarin gimana hasilnya? IRC tahun kemarin itu kami mendapat juara 3 Hmm. gitu. Nah, maka dari itu, alhamdulillah masih juara. Tapi dari situ kami melakukan banyak banget ya, banyak sekali evaluasi sampai akhirnya kami berhasil untuk mendapatkan juara 1 kembali. Seperti Wih, itu. selamat. Oke. Nah, buat teman-teman pelajar, kan sekarang di SMA ini udah mulai ada robotik ya, bahkan di SMP bahkan udah belajar robotik. Nah, gimana sih kalau buat teman-teman pelajar yang pengen bikin bangun tim kecil biar bisa mencontoh nih tim baru Nastra biar go internasional dan achieve juara dan bisa membanggakan Indonesia itu gimana saran untuk pelajar yang pengen bangun tim kecil di sekolahnya? Oke, mungkin mulai dari aku dulu nanti kalau misalnya teman-teman mau nambahin silakan ya. Kalau dari aku pribadi, untuk teman-teman mungkin masih pelajar, itu bisa dilihat dari kebutuhan di sekitar dulu seperti apa. Maksudnya kayak Indonesia juga sebenarnya kan banyak masalah yang sekiranya masih bisa di-solve lewat robot dan lain sebagainya kan. Mungkin bisa dari situ, lalu bentuk juga atau
benahi dulu diri sendiri, lalu cari juga teman-teman yang sekiranya bisa nge-support kamu gitu. Karena kalau misalnya timnya juga sudah enak, kamu juga sudah enjoy, itu juga kan ke depannya lombanya bisa dibilang insya Allah lancar gitu. Kalau dari situ saja sudah bisa, ke depannya insya Allah bisa lah gitu. Sama kalau bisa juga cari guru atau mentor yang bisa ngebimbing sampai akhir gitu. Dan cari support system juga benar. Jadi kayak semisal kamu memang sudah agak burn out, kan dari support system itu entah dari orang tuanya juga yang ngedukung itu kan bisa ngebangun lebih lagi kan gitu. Jadi ya udah, jadi mulai dari hal kecil sampai akhirnya insya Allah juga bisa akan jadi hal yang lebih besar lagi. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain bisa membantu untuk menambahkan. Oke, selamat pagi. Halo Mas Farhan. Oh ini. Halo, ya. Mohon izin ya, saya Taib kebetulan General Manager tadi. Oh iya, Kebetulan agak telat dikit datangnya. Kebetulan saya ada kerjaan di departemen. Saya sedang mengizinkan diri ke sini, nyempatin dikit waktunya. oke. Ya, Izin saya mungkin spotlight boleh? tambahan dikit Ini ya dari soalnya yang paling dibilangin Alifah. Ya, ada suaranya nggak? Oh, ada izin oh spotlight sebentar, ya. Mas. Nggak kedengeran suaranya. Saya cek Halo, dulu. Kayaknya zoomnya ini deh. Atau nggak minjem headsetmu dulu kan? Sorry, sorry. aman aja. Halo Mas tadi. Ya, Halo, bisa diulangi. terdengar? Hmm. Oke. Halo Mas Taib, izin add spotlight ya. Boleh Oh dilanjut. iya. Oke, jadi mungkin satu hal yang bisa saya tambahin sebagai tips lah ya. Kalau misalnya pengen bikin robotik itu gimana caranya biar bisa stay. Sebenarnya nggak gitu beda dengan apa yang dikasih tahu tadi sama Mbak Alifa. Cuman yang perlu saya tekankan di sini adalah eh, pastiin setiap member atau setiap anggota dari misalnya kita bikin tim robotik misalnya kecil-kecilan nih misalnya komposisinya 6 grup 6 orang nih misalnya 2 orang ngurusin programmingnya 2 orang ngurusin mekaniknya terus 2 orang ngurusin elektrikalnya 2 orang ngurusin yang lain pastiin kalau misalnya mereka itu em, mereka itu satu orang yang memang pengen memang orang yang passion di bidang itu dan 2 orang yang bisa disiplin di bidang itu yang kita ini salah satu nggak tahu ya ini apakah trik yang emang di kita doang atau mungkin yang di lain juga ada cuman salah satu yang saya rasa beda di tim Baru Nasra ini adalah eh, setiap orang di tim kita itu sebenarnya saling tahu menau aja tentang inovasi dari divisi lain. Misalnya saya nih, kebetulan saya selain game, misalnya saya programmer juga nih. Nah, saya suka aja nih nanya-nanya ke mekanik. Kalian kalau pakai ini gimana sih? Sebenarnya bagus nggak sih kalau misalnya inovasinya gini? Sebenarnya bagus nggak sih kalau misalnya diganti gini? Mekanik juga kadang ke programmer. Sebenarnya bisa nggak sih kalau misalnya kamera taruh gimana gitu kan? Em, atau nggak electrical juga suka ngomong segala macam gitu tuker-tukeran cuman pas lagi eksekusi kita udah tahu sendiri oke nih udah ada ide dari mana-mana cuman karena elektrikalnya si dia nanti biar dia yang eksekusi deh karena programmingnya si dia mending dia eksekusi deh itu eh, akan meringankan banyak mental load dari orang-orang dari progres kita jadi semisal kita ada keperluan untuk ngedevelop suatu part atau suatu bagian karena kita udah tahu duluan oke masalah ide semua orang bisa ngide cuman kalau misalnya ngerjain sesuatu tuh harus dia jadinya progres kita tuh lebih apa ya lebih streamline lebih enak ngerjainnya jadi em, karena pembagian job desk-nya juga enak jadi kerjanya juga lebih cepat gitu. Oke, berarti pembagian tugasnya juga harus tepat ya. Dan kita juga harus punya ibaratnya tuh teman-teman yang punya satu visi yang sama, juga mentor juga, baik support system juga. Ada tambahan lain? Cukup? Oke, Oke, mungkin dari elektrikal, dari aku boleh. sendiri tuh lebih seneng jangan takut nyoba-nyoba sesuatu sih. Aku tuh Setuju. dulu sering di elektrikal kan nyoba-nyoba sesuatu, terus ngerusakin barang itu sering banget. Nah, justru karena sering ngerusakin barang, tapi ya seharusnya enggak. Nah, dari situ kita itu lebih banyak belajar. Nah, semisal aku melakukan ini, oh ternyata salah. Terus kalau dilakukan di selanjutnya itu bisa tahu kalau gini tuh pasti salah. Jadi kita bisa coba hal yang selanjutnya gitu. Jangan takut mencoba sesuatu sampai salah gitu. Karena dari kesalahan itu kita bisa belajar. Oke. Pesannya buat teman-teman di sana jangan takut untuk mencoba. Oke. Nah, berarti dalam mencoba itu kan pasti banyak kegagalan gitu. Ada nggak sih yang bikin down atau terkadang kan pasti kita, aduh nih kita udah coba tapi gagal. Nah, itu gimana biar cara bangkitin semangat kita lagi gitu. Dari masing-masing boleh. Suara saya terdengar? Oke, terdengar Mas. Oke. Jadi tadi izin ulang pertanyaannya. Eh,
kegagalan yang bikin down seperti apa, terus gimana cara bangkitnya. Betul. Oke, sebenarnya kalau dari aku pribadi kan aku udah sebelumnya aku udah mention kalau misalnya tahun lalu kan kita sempat gagal tuh istilahnya kayak juara tiga kan. Hmm. Nah dari situ kalau dari aku bangkitnya itu gimana? Jadi kita bangun lagi relasi antar anggotanya gitu. Jadi kita bangun lagi komunikasinya. Kita di situ banyak evaluasi, banyak-banyak hal yang kita benahin juga. Sampai akhirnya kita berkomitmen kayak gimana caranya nih untuk tahun depan kita kalau bisa lebih baik daripada ini gitu. Jadi belajar dari banyak hal yang sudah kita lalui sebelumnya, belajar dari Mas Mbaknya juga, karena kan uh, Mas Mbak Nala sebelumnya itu kan pasti sudah melalui banyak hal juga kan. Dari situ juga kami bisa nanya-nanya, bisa belajar dari mereka juga, dari pengalaman-pengalaman yang sudah mereka lakukan juga. Nah, dari situ baru kita lakukan evaluasi bersama, kita komunikasikan bersama, sampai akhirnya kita membuat sebuah solusi gimana caranya supaya tahun depan kita nggak mengulangi kesalahan yang sama dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Gitu. Kalau dari aku seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan. Mas Andi boleh Mas Andi. Tadi kan banyak coba gagal. Gimana tuh cara bangkitnya lagi? Ya, kalau dari aku sendiri itu tanamkan aja mindset kenapa bisa gagal. Jadi kita itu cari tahu banget kenapa bisa gagal. Jangan langsung terima kenyataan bahwa kita itu gagal. Nah, ya cari aja terus kenapa bisa gagal. Terus ya tambah semangat lagi. Jangan sampai kita down karena gagal gitu. Semangatnya ditambah. Terus kalau emang butuh support dari yang lain, ya kita cari support ke yang lain. Kita brainstorming bareng lah kenapa bisa gagal gitu. Kita rapat gitu, evaluasi kenapa kemarin bisa gagal, cari tahu, tetap semangat gitu aja. Jangan sampai down karena kita gagal. Justru kalau kita gagal, kita harus tambah semangat. Kelas. Mas Faras gimana? Kalau dari saya lebih kurang ada beberapa sama kayak Andi ya, cari tahu dulu penyebab kegagalan kita tahun kemarin apa dan mengapa itu terjadi. Dan tapi motivasi saya untuk bangkit kembali itu gimana? Saya melihat tim ini itu udah besar banget dan udah berapa kali juara kan. Dan itu menjadi semangat lah ketika mengapa kok giliran saya yang di tim ini saya kalah gitu kan. Saya cari solusi, saya cari eh, apapun itu buat meningkatkan performa kita pada saat kita down gitu. Ya, mungkin dari Andi bilang benar kayak kalau butuh support system dari eksternal atau dari luar itu bisa dicari aja, dirumbukin, didiskusiin bareng gak apa gitu. Oke. Dari Mas Harun gimana nih Mas Harun? Ya Mas. Oh ya, Eh, sama sih Mas. Ya pertama kan paling evaluasi lah kemarin gimana salahnya, introspeksi. Terus kalau mau bangkit lagi ya apa ya kemarin tuh? Sebenarnya kan emang eh, selalu ada. Kalau kemarin tuh saya dikasih tahunya emang selalu sediakan ruang untuk kegagalan gitu. Karena emang selalu ada kemungkinannya kan. Jadi ya kalau misalkan udah mutusin buat lanjut lagi ya terima semuanya, hadapin semuanya. Terus toh di sini juga banyak teman-teman yang lain ikut berjuang gitu. Pokoknya kita nggak pernah sendiri kok di sini. Makanya tadi harus nyari tim yang sama-sama gitu support. Hmm. Oke, biar bisa saling menguatkan satu sama lain ya. Iya, betul. Oke, terima kasih. Nah, buat Mas Toib nih ya, saya punya pertanyaan khusus. Gimana kita jaga nih biar tim ini tuh tetap solid gitu ketika lagi down atau gimana? Oke, mungkin saya jawabannya agak jauh mulainya ya. Sebenarnya em, hal yang paling penting dari eh, ya core-nya gimana caranya ngejaga tim itu tetap solid adalah eh, dari milih anggotanya sih sebenarnya Mas ya. Jadi kita dari pertama kali, oh misalnya kita nih sekarang angkatan 2022, misalnya 2022 pengen ngambil angkatan selanjutnya nih. Nah kita udah harus prepare dulu, oh angkatan ini harus gimana caranya kita bisa ngefoster angkatan yang solid gitu. Entah itu dari pembagian job desk yang pas, entah itu dari apa ya kinerja mereka, misalnya sebelum kita nerima mereka kita kasih tugas dulu kira-kira yang kerjanya ngerjain tugasnya enak sambil enjoy itu siapa-siapa aja gitu. Jadi
dari situ pun kita udah bisa mulai mentakar nih, oh, untuk biar bisa tetap solid tuh enaknya komposisinya gini loh. Nah, misal mereka udah masuk, gimana caranya tetap menjaga solid ya lebih beratnya di gimana caranya ngebikin semua tuh enjoy sih. Ini udah diulang-ulang mungkin ya dari yang lain-lainnya. Eh kayak kata Arun juga tadi, kalau misalnya yang namanya lomba ya, ya kita kerjain aja, ya kita ngejar menang, cuman ya jangan kaget juga kalau misalnya kalah. Jadi kita kasih ruang ekspektasi yang benar juga, kita jaga komunikasi satu sama lain, jangan sampai ada yang miss, jangan sampai ada yang hilang. Saling support lah, kita bikin juga support system gitu kan dari awal. Em, Sesama ya antara satu sama lain juga em, bisa ngerangkul dari awal. Kalaupun ada yang nggak ngerangkul ya kita ajak satu sama lain bareng. Jadi walaupun kita tujuan gedenya ini adalah untuk menangin lomba, kita nggak lupa untuk nanamin, oh gimana caranya kita bisa kerja bareng dari awal dulu gitu. Itu yang sebenarnya itu pun sebenarnya bisa dibilang yang lebih berat ditekankan selama pelatihan atau selama pengembangan angkatan baru tuh di situnya, bukan di menang lombanya. Karena kalau menang kalah lomba ya, eh, kalau misalnya udah enjoy pasti bakal enjoy juga riset, bakal enjoy juga untuk menangin lomba gitu. Oke. Pelajarannya sih yang paling besar dari kegagalan itu apa? Kalau dari aku ya, mungkin dari perspektif pribadiku ya, karena kita ini researcher dan juga pelomba, yang namanya kalah lomba tuh, wah gimana ini kok bisa eh, yang orang ini kok bisa lebih bagus? Oh saya nggak mau dong, saya nggak senang ini. Teringat saya panas ini ngeliat orang ini menang. Jadi gimana caranya? Wah ini nggak bisa nih, harus harus bisa menangin ini, harus bisa gimana caranya apa yang jadi kelebihannya dia itu bisa jadi kelebihannya kita dan bahkan lebih lagi di tahun depan. Sebenarnya eh, ya sesimpel itu sih Mas, sesimpel eh, alhamdulillahnya orang-orang di Barunasa ini juga tipe-tipe orang yang gitu. Kalau ngelihat ada mereka kalah atau misalnya ngelihat ada orang yang lebih hebat dari mereka, mereka bukannya tertekan tapi lebih ke sifatnya, gimana ini? Saya nggak seneng ini. Gimana caranya Ya kok lebih bisa? ambis ya. Heeh, heeh. Jadi alhamdulillahnya juga itu udah salah satu yang menjadi core sifatnya orang-orang Barunasa gitu. Hmm, oke. Nah, terus kalau dari memilih tim yang cocok buat karakteristik tim Baru Nasra itu dari teman-teman Baru Nasra mencari tipe mahasiswa yang seperti apa? Atau nanti kalau ada bibit-bibit pelajar nih yang mau masuk ke kampus, mau jadi mahasiswa kan siapa tahu mau coba ada yang masuk ITS dan juga mau coba ke Baru Nasra, itu teman-teman dari Baru Nasra cari kriteria yang seperti apa? Oke, mungkin saya izin menjawab dulu ya, Mas Farhan ya. Em, yang jadi kriteria utama terkait apa orang-orang tipe apa yang bakal diterima atau misalnya yang kita cari lah di Barunasra itu. Yes. Sebenarnya gimana ya? Kita tuh lebih mencari orang yang bisa progres cepat dibanding orang yang punya jam terbang lama gitu. Jadi Hmm, oke. kita sendiri sistem magang kita atau sistem penerimaan kita itu kita seperti biasa. Pertama seleksi berkas dulu. Setelah seleksi berkas kita akan ngemagangin orang-orang yang udah kita pilih by administrasi selama sekitar bahkan sampai 2-3 bulan ya. Tergantung divisi, cuman sampai beberapa sampai 2-3 bulan kita magangin dan di situ kita cek nih, ini orang satu mulai dari mana dan selama berapa bulan ini dia berkembangnya sebanyak apa dan dia ini berkembangnya gimana? Dia berkembangnya sama temennya kah? Atau dia berkembang sendiri kah? Atau dia berkembang despite temennya kah? Mungkin kan gitu ya. Em, jadi semua hal itu kita hitungin. Oh, ini tipe orangnya gimana nih? Satu, orang ini kuat nggak untuk bisa dapat pressure kerja dan untuk bisa manage waktunya secara optimal untuk kerja di Baru Nasra nih. Habis itu orang ini kuat nggak semisal em, teman-temannya atau misalnya yang lain yang bisa ngebantu dia ini lagi nggak bisa bantu dia. Kira-kira dia bisa ngepegang bentar nggak atau dia bisa nge-carry bentar nggak gitu. Jadi tipe-tipe orang itu yang kita cari dan biasanya ini force of nature aja. Biasanya orang-orang yang kayak gitu adalah orang-orang yang lebih ke eh, berkembang ilmunya cepat dibanding jam terbangnya yang lama gitu. Kurang lebih gitu sih. Mungkin ada yang mau Men- nambahin yang lain? Mencari jiwa yang memiliki jiwa teamwork yang tinggi gitu ya. Iya betul, betul banget. Oke. Dari Oke, yang lain ada mungkin tambahan? mungkin aku mau nambahin sedikit ya, Boleh. Mas. Terkait orang yang baru saja cari itu seperti apa? Kalau menurut aku, itu orang yang mau berkomitmen. Pertama itu dulu.
Karena kan Baru Nasra ini kan bisa dibilang dari awal kami kuliah sampai hampir akhir kami kuliah kan. Dan yang kedua itu adalah orang yang mau belajar gitu. Karena ketika sudah mau belajar itu pasti dia akan rasa keingin tahuannya itu lebih tinggi gitu. Lalu ini juga ada sedikit nambahin terkait kegagalan sih. Kalau Oke. menurut aku pribadi, melalui kegagalan itu kita tahu kelemahan kita seperti apa, celah kita di mana. Jadi dari hal itu kita bisa banyak belajar dan bisa membuat atau meng-create tim yang lebih kuat gitu. Dan selama proses belajar tersebut juga kita jadi bisa tahu sebenarnya karakteristik dan uh, teman-teman seperjuangan kita tuh seperti apa. Jadi kita bisa lebih mengenal satu sama lain selama proses belajar itu juga gitu. Maka dari itu juga makanya aku bilang kalau baru nasra itu butuh orang yang memang mau belajar gitu. Karena banyak hal yang bisa kami pelajari dan akan kami pelajari juga di tim baru nasra sendiri. Seperti itu kalau dari aku. Nah, kalau itu bagian teknikal sendiri gimana? Pasti kan ada kriteria khusus ya. Nah, kalau dari elektrikal ada kriteria apa yang dicari? Dari Mas Andi. Oke, kalau dari elektrikal sendiri pastinya itu yang paling awal banget harus paham elektronika basic lah, seperti rangkaian apa komponen-komponen aktif, pasif itu apa aja. Nah, itu seperti kayak itu syarat utama banget lah dia harus bisa itu. Terus selanjutnya itu seperti yang dibilang sama teman-teman tadi, yang pastinya itu mau belajar. Nah, di elektrikal sendiri kan itu ada yang namanya itu kayak apa skill menyolder, terus skill yang merangkai-rangkai komponen. Nah, itu kalau bisa itu sudah mempunyai skill itu dari awal karena biasanya skill itu dipelajari itu agak lama. Dia itu agak gimana ya? Lebih ke pengalaman yang berbicara kalau skill-skill seperti itu. Jadi kalau bisa itu mulailah berpengalaman dari awal. Jadi cepat-cepatlah mencoba-coba sesuatu dari awal biar kita itu udah dapat pengalamannya nanti di akhir-akhir gitu. Oke, Gitu aja sih. Oke, siap. mungkin dilanjut bisa. Mas Faras gimana? Oke, baik. Kalau dari mekanikal ya, sebenarnya kalau eh, mulai dari awal semua untuk masuk baru nasr nggak apa-apa. Tapi kalau ada pengalaman terdahulu seperti udah pernah desain, udah megang 3D model software kayak ya Blender atau SolidWorks atau segala macam itu nggak apa-apa. Itu lebih malahan dapat poin plus. Atau juga kalau belum megang juga itu nggak apa-apa karena semua nanti akan diajarin kalau mau daftar baru Nasra. Nanti di proses magang itu ada proses pengajaran ya ilmu-ilmu dari kami juga kami turunin di sana. Nah, tapi yang paling penting dari bagi saya untuk merekrut orang itu adalah sifat keingintahuannya itu ada gitu, tinggi. Karena basicnya kita di Barunasra kan researcher dan juga ya orang lomba juga ya, yang selalu tiap tahunnya inovasi, inovasi produk baru. Dan kedua, nggak takut salah dan ya nggak takut buat nanya gitu loh. Kan ya nggak apa-apa di kelihatan nggak tahu daripada kelihatan sok tahu kan. Yang penting kita Wah, ya itu mending kita banyak tanya nggak apa-apa sebenarnya. Dan juga eh, seperti yang Tai bilang ya pintar dalam memanage waktu karena sumpah karena ya saya yang saya rasain emang masuk baru nasa itu berat banget dan harus dengan diikuti dengan manage waktu yang baik gitu. oke, Oke. berarti hanya orang-orang terpilih yang bisa bertahan ya. Oke. Iya benar. Ini Mas Arun ngomong-ngomong kemana Mas Arun? Oh ini muncul lagi. Oke, Maaf pas tadi habis baterainya Mas. oke aman. Masukkan lagi ke spotlight. Nah, dari Oke. Mas Arun sebagai programmer, Ya. Oh, kalau sebagai programmer ya, tadi hmm, kriteria yang seperti apa? kriteria eh, minimal banget tuh bisa paling nggak ya bisa ngoding lah. Oh, ngoding Hello World juga sebenarnya nggak masalah sih, nggak masalah. Yang penting tuh ya kayak yang tadi Faras bilang gitu. Yang penting rasa ingin tahunya tinggi, terus sering nanya-nanya, nggak malu bertanya gitu, nggak takut salah. Udah sih, selebihnya tuh bisa dipelajarin. Biasanya kalau orang kayak gitu tuh ya dia bakal bisa gerak sendiri, belajar cepat. Soalnya kan emang selain tim lomba kan kita emang tim riset juga kan. Dan ya basic dari researcher itu kan bertanya gitu. Bertanya, nyari tahu, mempertanyakan segalanya lah pokoknya. Hmm, Supaya inovasinya jalan terus gitu. Oke, oke. Dari kita ngomongin kegagalan, kita ngomongin soal keberhasilan. Makna keberhasilan sendiri, itu sendiri bagi Baru Nastra itu apa? Terutama untuk Indonesia ya.
Mungkin izin nambah dikit ya Mas. Boleh. Makna keberhasilan tuh apa sih? Sebenarnya kalau di kami ya, yang kami tanamkan itu sebenarnya keberhasilan itu bagian dari eh, proses. Kalau misalnya nggak berhasil berarti prosesnya nggak jalan gitu. Setuju. Jadi mungkin itu juga ya eh, yang menjadi alhamdulillahnya yang membuat kita eh, tinggi ininya prestasinya karena kita menganggap kalau eh, di mana orang menganggap keberhasilan itu ujung atau tujuan, kita menganggap keberhasilan itu ya udah itu bagian dari proses aja gitu. Jadi mungkin ini agak anti klimaks ya bagi beberapa orang. Cuman ya pas kami kemarin dan bahkan ini mungkin bisa ditanya ke teman-teman lain juga ya. Pas kami ngedapat juara itu ya kami ngerasanya oke sip, alhamdulillah udah selesai prosesnya gitu. Bukan lo. Jadi kita agak tahu ini bagus atau enggak ya. Sebenarnya agak agak apa ya? Agak aneh juga sih kalau didengar orang Hmm. abis menang kok malah ya biasa aja gitu, bukannya euforia. Jadi menurut kami ya keberhasilan itu adalah proses gitu. Jadi ya dan alhamdulillah proses kita tahun kemarin sampai sekarang itu cukup berjalan gitu. Berarti keberhasilan itu bukan ujungnya, bukan akhir. Jadi achievement itu nggak ada hentinya nggak sih di proses, Betul. itu bagian dari Dan proses. ya dan dari beberapa dari kita juga menganggap oh kita nih udah menang nih Hmm. di lomba Robot Nation di lomba Robobot ini. Sebenarnya ini adalah satu proses untuk kita loncat lebih jauh lagi ke depannya. Antara ada yang mau S2 keluar atau ada yang mau kerja di eh, perusahaan R&D atau di mana gitu yang di mana kemampuan riset itu sangat diukur, sangat diinginkan. Menurut kami ya, oh ini adalah suatu hal yang bisa kami masukkan untuk bisa loncat lebih jauh lagi. Jadi ya, ya, ya wes, alhamdulillah gitu, udah bisa selesai gitu. Hmm. Ngomong-ngomong soal kemarin menang ya, ini saya penasaran banget gimana teman-teman bisa ngalahin kampus sebesar MIT sih. Gimana sih? Penasaran banget. How gitu. Hmm, Run, ngomong Run. Atau enggak? Atau enggak? Ada yang di. Kalau menurut saya Teman-teman sih nyangka alhamdulillah nggak sih? aja sih Mas Teman-teman ya. nyangka nggak sih sebelumnya? Nyangka nggak nyangka lah. Oke. Soalnya Itu keren gimana ya? banget. Itu keren banget. Serius. Waduh, Banyak banget thank yang you, thank you. ngomongin. Oke. Em, Boleh jelasin. ya em, kalau ya simpelnya sih alhamdulillah beda rezeki aja ya Mas. Hmm. Em, kita tim Barunasa ini alhamdulillah bisa mulai riset dan punya aset riset yang banyak dari tahun-tahun kemarin kan. Kita udah berapa? 12 tahun hitungannya kan. Tim ini udah berdiri 12 tahun. Hmm. Habis itu alhamdulillahnya kita juga bisa dengan fasilitas yang ada di TS kita bisa trial hampir tiap hari selama 2-3 bulan. Jadi kita tuh tadi udah diceritain belum terkait Danau 8? Belum ya? Jadi kita tuh di ITS tuh ada danau namanya Danau 8. Bentuknya 8 makanya dibilang Danau 8. Danau itu kita pasangin arena yang mirip kayak di eh, yang dikasih panitia di Sarasota. Jadi panitia kan pasti ngasih ini, panitia tuh ngasih Layout. bentukan arena dulu, heeh, Hamin Ya. 4 bulan, Hamin 5 bulan. Nah, itu kita baca, oh, arenanya gini, ya wes lah kita akalin deh kalau misalnya di sana mungkin pakai buah yang mahal, kita di sini pakai apa bola bola susu terus diwarnain, dicat apa segala macam, kita taruh di Danau 8 tuh, terus kita trail aja kapal kita jalanin puter-puter terus sampai kalau misalnya ada masalah apa kita cari solusinya terus ulang lagi sampai sesempurna mungkin lah sistemnya. Dan alhamdulillah karena kita dapat fasilitas itu juga, kita dapat kesempatan untuk bisa trial lama juga, kita punya advantage yang cukup besar dibanding tim-tim lain. Di mana tim-tim lain itu banyak yang kadang-kadang mereka tuh trial ya paling kita tanya-tanya kemarin ya. Mereka tuh coba-coba paling cuma sekali seminggu, 2 kali seminggu. Oh. Apalagi tim-tim yang dari negara-negara utara kan kita lombanya bulan bulan Maret, jadi progresnya dari bulan Desember sampai Februari kan. Itu musim dingin kan di sana, jadi mereka nggak bisa Hmm. lama-lama keluar. Hmm. Jadi Beku eh, juga danau kan? iya, heeh. Kadang-kadang buku juga pernah diceritain juga kan. Jadi mereka tuh cukup terbatas waktu untuk trialnya. Ditambah Hmm. lagi mereka nggak punya banyak yang nggak punya danau atau daerah perairan yang tenang dan bisa dipakai daerah tenang yang emang punya kampus saja. Kadang-kadang Hmm. mereka harus ke laut atau ke sungai gitu untuk nyari Hmm. untuk bisa trial. Jadi alhamdulillah karena kita persiapannya banyak, alhamdulillah juga kita juga prepare dibanding tim-tim lain. Tim tim lain. Oke. Apa aja sih yang dilombain di situ?
Apa yang dilombain dari Robobot ini? Kalau lomba umumnya ya, lombanya sebenarnya dibagi dua kategori besar, Mas. Yang Oke. satu lomba autonomy challenge, jadi itu dia ngetes kecakapan kapalnya lah, kebagusan robotnya lah. Hmm. Habis itu ada lomba design documentation. Design documentation itu ngelombain seberapa bagus kita bisa ngedokumentasi dan kita bisa mempresentasikan inovasi kita di kapal tahun ini gitu. Kalau autonomy challenge itu ya seperti biasa kita bikin robotnya, habis itu kita trial, terus kita ya kita pakailah di sana. Kalau design documentation itu kita disuruh bikin yang tadi kata Andi bilang technical design report, kita disuruh bikin paper Hmm. em, yang ngejelasin kurang lebih sistem kita apa yang membuat sistem kita beda sama yang lain. Habis itu kita juga disuruh bikin video presentasi, kita disuruh bikin apalagi kemarin ya, website juga. Habis itu Hmm. kita juga presentasi sama eh, kemarin tuh pokoknya orang-orangnya juri-juri presentasi sebenarnya agak mengagetkan juga sih. Ada orang dari kemarin tuh dari mana sih? Dari University Michigan, dari universitas dari mana? Jadi juri-juri presentasi sama juri-juri eh, ada bagian lomba juga namanya sistem assessment di mana eh, juri-juri itu datang ke kita, ke kapal kita, terus ditanya-tanya, ditunjuk-tunjuk ini bagian apa, terus kalian apa pilih bagian ini, terus kenapa kalian pakai ini. Sekarang kalian ceritanya ini implementasinya udah lama atau kalian baru pasang di sini gitu. Jadi kita ditanya lah cekcokan sama juri kayak gitu, dan ya jurinya agak ngagetin juga sih tempatnya dari mana. Kemarin juga, aduh, aku lupa ya, apa dari Boeing atau Lockheed ya. Pokoknya ada satu juga dari perusahaan-perusahaan gede gitu. Sebenarnya agak merinding dikit sih, cuman alhamdulillahnya kita bisa presentasiin juga Oke. sistemnya gimana. Nah, dari yang teman-teman lihat dari kampus-kampus lainnya, terutama dari MIT, apa yang bisa teman-teman lihat? Keunggulan teman-teman tuh di mana gitu? Kenapa menurut teman-teman bisa juara gitu dibanding MIT ini, bisa menang dari MIT ini? Mungkin Faras bisa menjelaskan, Faras, terkait detail trialnya. Menurut saya sih yang benar-benar jadi keunggulan kita tuh di waktu persiapannya sih, Mas. Oke. Waktu dan metode persiapannya. Jadi eh, berhubung mungkin Faras sama yang lain yang teknis lebih ngerti, mungkin saya kasih ke mereka lah untuk menjelaskan lebih detail. Oke. Silahkan. Oh, oke baik. Untuk dari misalnya kita untuk melawan kampus besar ya. Jadi saya pernah ngobrol tapi nggak sama MIT tapi sama orang-orang Michigan sama Ya. Cornell. Nah itu saya tanya mereka itu eh, memiliki kayak jadwal yang beda kayak apa dan habit dan beda sama kita Hmm. sama tim Baru Nastra. Mereka di sana yang orang-orang kayak itu lebih saya lihatnya ini saya lihat mereka cepet puas gitu kayak misalnya udah eh, ngerjain satu misi dan satu misi itu udah bisa dicoba dua kaliran tiga kaliran itu udah mereka anggap clear udah kan kalau dari kita sendiri itu bener-bener 100% semua misi itu harus bisa kelar dan 100% bener-bener harus bisa di-run tanpa ada gagal itu kan eh, motif kita kan nah mereka itu yang saya tangkap gitu jadi eh, lebih cepet puas gitu dan juga eh, beberapa tim yang besar juga eh, tidak ada kayak kemarin itu ada Michigan itu mereka memang mau nyoba kapalnya 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 tuh beda dari tahun kemarin dan sekarang ini mau nyoba aja jadi nggak terlalu fokus untuk dapetin juara lebih ke riset aja gitu. Gitu Oke. sih. Mungkin Andi. Ada Ya tambahan? mungkin Ya. udah hampir disebutkan semuanya ya. Jadi ya Ya. yang pertama itu dari segi persiapan dari tim Barasda emang menurutku emang kayak tiap hari trial tuh buset itu apa gitu. Nah kalau dari tim-tim lain kemarin kan seperti yang kemarin tanyain itu kayak seminggu itu cuma satu kali, kadang baru dua kali gitu. Jadi kan kayak dari segi nyoba-nyoba kapalnya itu lebih sedikit gitu. Nah, kalau tim Baruna Sala sendiri kan kayak seminggu itu setiap hari sampai sebulan dua bulan gitu. Itu kan kayak kita sudah hafal banget kapalnya itu gimana dan terus Hmm. kayak tiap trial tuh biasanya ada permasalahan-permasalahan tersendiri gitu. Nah, jadi kita itu sudah bisa menemukan masalahnya sebelum kita berangkat ke sana. Jadi sebelum kita berangkat ke sana itu kita benar-benar udah siap semuanya. Kita udah nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada masalah apa-apa, benar-benar sudah siap dan kita itu menganggap lomba di sana itu ya kayak
trial biasanya aja gitu. Dibawa santai tapi serius gitu. Istilahnya begitu. Intensitasnya udah beda, udah pasti hasilnya juga beda ya. Berarti kita harus Iya, konsisten gak sih? ya lebih ke konsistennya itu. Tiap hari lakuin terus gitu sampai Setuju. hafal. Berarti itu sama halnya dengan kayak belajar gitu ya. Kalau buat mendapatkan hasil yang bagus juga harus ada konsistensi dalam belajar nggak sih? Ya, Setuju nggak sih? benar sekali. Ya, setuju. Ada tambahan? Mungkin nambah dikit, Mas. Boleh. Jadi eh, salah satu hal yang aku tangkap beda dari pendekatan kita dibanding tim lain adalah kita pendekatannya gimana cara ngejelasinnya? Sangat probabilistik. Jadi ketika kita lomba, kita tahu misalnya nih ada sistem nih ada PC, terus ada kamera, terus ada microcontroller, terus ada thruster apa segala macam. Kita tuh pendekatannya ini dari semua ini kita udah tahu semua ini kemungkinan suksesnya berapa persen nih. Setiap komponen ini Hmm. kemungkinan suksesnya berapa persen, kemungkinan rusak berapa persen kan. Habis itu kita udah siap-siap sendiri. Oh, karena ini ada weak point, ini ada eh, misalnya ada weak link misalnya dari antara kamera ke PC ada aja kemungkinan gagal tapi 10-20% lah. Kita udah nyiapin. Oh, dari semua kemungkinan yang udah terjadi, yang bisa terjadi, yang dimana kita tahunya dari karena trial kita udah sering, kita udah ngelis juga. Ini nih bagian-bagian yang paling mungkin rusak ini, itu siapa, siapa aja dan eh, gimana aja, dan kita udah nyiapin gimana cara ngebenerinnya. Jadi yang aku tangkap beda juga dari tim-tim lain adalah itu kayak kata Faras bilang ya. Kalau mereka ngeliat, oh pokoknya konfigurasi ini udah aman, ya wes gini, gitu kan. Nah kalau kita tuh pendekatannya dengan konfigurasi gini pun pasti ada aja kemungkinan rusaknya. Jadi gimana caranya itu bisa dibalikin lagi jadi normal. Jadi kita udah ngelis ini gimana caranya ini bisa troubleshooting secepat mungkin. Jadi pendekatan kita tuh ini kapal pasti ada aja rusaknya. Gimana caranya bisa ngebenerin? Bukan gimana caranya kapal ini nggak ada rusaknya. Walaupun kita juga mengejar itu ya, kita ngecilin probabilitasnya, gimana probabilitas sistem yang rusak. Cuman kita juga selalu pendekatannya jangan sampai kita ketika kapal itu turun, pendekatan kita adalah kita nggak akan pernah kapal itu nggak akan pernah rusak. Pasti kita harus siapin dulu, entah dari programmernya nyiapin di PC-nya untuk bisa nge-restart program yang paling mungkin rusak, mekanik siap untuk ngelepas pasang barang, atau enggak dari electrical udah siap untuk copot pasang kabel-kabel tertentu gitu. Jadi gitu sih. Berarti selalu expect untuk hal terburuk itu terjadi ya. Dan Iya selalu betul. mempersiapkan plan A, plan B gitu. Nggak cuma punya satu strategi aja mungkin ya. Iya betul betul banget. Jadi kalau misalnya ada bagian yang rusak kita udah tahu oh misalnya ini rusak dan nggak bisa diganti kita udah tahu kira-kira selanjutnya harus ngapain. Hmm, oke. Dari Mbak Alifa ada tambahan nggak? Kayaknya semuanya tadi sudah merangkum apa pertanyaannya gitu ya. Tapi kalau dari aku mungkin benar kata Andi, sebenarnya Barunasa sendiri tuh punya satu prinsip yang eh, istilahnya kayak latihan seperti lomba dan lomba seperti latihan gitu. Mungkin itu yang bikin kami juga salah satunya ya bisa sampai di titik ini gitu. Dan kami juga sebenarnya sebelum lomba bener karena banyaknya latihan juga, banyaknya trial yang kita lakukan juga, jadi kita tahu caranya seperti apa dan kita tuh juga QC berkali-kali sebelum kapal itu turun gitu. Jadi kayak benar-benar pas lagi di tempat kita di tenda gitu kita ngecek ini kapalnya kira-kira ada masalah di mana gitu sebelum kita turun kayak 30 menit atau 1 jam sebelum turun 20 menit juga kita cek lagi bahkan sampai kapal mau turun itu kita cek lagi kapalnya seperti apa kayak pokoknya kondisi sebelum masuk air tuh kalau bisa sesempurna mungkin. Meskipun kami juga tahu kalau di air itu pasti akan ada banyak hal yang terjadi, ada banyak kemungkinan yang akan terjadi gitu. Jadi kami meminimalisir hal tersebut selagi masih di daratan gitu. Jadi ya benar tadi yang Masnya bilang, Mas Farhan bilang, selalu ekspektasikan hal apapun yang akan terjadi ketika sedang race gitu. Jadi jangan menganggap semuanya akan baik-baik aja gitu. Karena kan kita nggak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Gitu kalau dari aku. Oke. Nah, and then selanjutnya buat tim baru Nasra nih ada apa nih target selanjutnya? Halo Mas. Eh, target selanjutnya ya kita udah rutinan seperti yang tadi dibilangin tadi ya. Kita udah ada rutinan nasional sekali, internasional sekali, yang dimana kita juga target target operasionalnya lah kurang lebih ya. Target operasionalnya kita ikut lomba KKI, Kapal Indonesia dari Puspresnas. Nanti harusnya pertengahan tahun ini lah ya. Cuma belum ada jadwal pastinya. Habis itu kita juga akan coba ikut lomba lagi yang IRC ini tahun depan lagi. Kita ya siap-siap juga lah sama panitia. Panitia tuh bikin arena aneh apa lagi buat tahun depan. Habis itu untuk tahun ini kita akan coba ikut ini juga. Ada lomba lagi, tapi lombanya virtual.
Nama lombanya Robot X ya, Virtual Robot X. Panitianya sama yang buat robot. Cuman dia lombanya virtual dan dia tuh eh, ngelombain kapal yang ukurannya lebih gede. Jadi ukuran kapalnya kayak kapal nelayan kan? Kayak kapal nelayan gitu. Jadi Hmm. autonomous juga, cuman kapalnya gede, cuman simulasi gitu. Hmm, virtual aja ya. Terus kalau proyek kebetulan sekarang lagi agak hiatus ya. Cuman biasanya kita ikut-ikut proyek-proyek kolaborasi gitu dari ITS ke perusahaan. Kalau tahun kemarin kebetulan kita ikut sama Robomeri Indonesia. Kalau tahun ini kebetulan mungkin lagi agak hiatus dikit ya karena kita belum dapat ini juga, belum baru selesai lomba lah, belum ada offering-offering lagi juga. Biasanya dari ITS akan ngejembatani. Target kita juga bakal ada proyek tahun ini. Kalau misalnya hal-hal lain, kita juga bakal ngelakuin ini masterclass atau pelatihan. Jadi dari kita tim Barunas ini bakal ngelakuin pelatihan ke mahasiswa yang kemarin ya, mahasiswa ITS yang minat juga pengen masuk robotik. Kita juga insya Allah akan ini lagi ngerencanain juga kita mau ngelakuin pelatihan juga ke eh, demografi yang lebih ini lagi di bawah lagi. Kita mau coba pelatihan ke anak SD. Cuma lagi mikir-mikir nih prosesnya gimana. Jadi eh ya kita apa ya? Kita walaupun tembakan utama kita tuh lomba, menangin lomba, cuman kita juga ngerasa agak itchy lah, agak gatel lah kalau misalnya kita nggak bisa Ya. bagi-bagi ilmunya kemana-mana gitu. Ha-ha. Jadi kita ngelakuin workshop juga, training juga. Niatan kita pengen ngelakuin lebih banyak, cuman ya yang tahun ini niatannya gitu. Terus kita juga ada eh, ikut seminar ya, Alifa ya bener ya? Eh, di Inamarin, kita bakal ikut seminar Inamarin di eh, J Expo ya, di Kemayoran. Jadi kalau misalnya mungkin Mas tertarik untuk nyamperin kami, harusnya nanti kami ada di bulan Agustus awal. Cuman kurang tahu tanggal pastinya di J Expo Kemayoran gitu. Mungkin mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Boleh, boleh banget. Iya. Oke. Dan FYI kita nih lagi buka kelas baru loh. Namanya sama Masterclass, HOTS Masterclass. Jadi kita bikin satu course di mana kelasnya tuh apa aja, tentang apa aja. Nah, mungkin kita bisa kolaborasi nih kalau dari tim ITS berkenan buat kita adain kelas robotik buat teman anak anak SD, SMP atau SMA, bahkan ke teman-teman kuliah gitu. Boleh banget nih kita kolaborasi. Boleh banget Mas. Iya. Eh, karena kebetulan kami juga udah ada kayak kurang lebih udah ada silabusnya lah kurang lebih ya buat Oke. masterclass yang kita lakuin ke ITS. Jadi ya kalau misalnya dari Mas yang mau kolaborasi juga kita akan open banget kok. Oke, nanti akan saya hubungi kalau gitu. Ya. Oke, sip. Eh, Sebelum kita tutup nih, eh, dari masing-masing boleh kasih nggak harapan untuk pelajar Indonesia dalam kedepannya gitu. Dan terutama Eh, nih, kita spesifikin lagi ya, terutama di hmm. bidang teknologi. Karena kan kayaknya minat anak muda di sekarang nih ya, generasi muda sekarang tuh udah mulai menurun di bidang teknologi, sains kayak gitu, di STEM lah. Nah, apa mimpi teman-teman baru Nastra dan harapannya tuh apa? Em, harapan base kalau dari saya ya tetap yang pasti harapan saya adalah ya harus lebih banyak lagi dan lebih sering lagi ada orang-orang Indonesia terlepas itu mahasiswa atau di luar mahasiswa ya mungkin anak SD SMP SMA juga yang punya ketertarikan yang gede di bidang iptek terlebih robotik. Eh, karena gimana ya, kalau dari saya sendiri sih ya seru guys, gimana ya gimana cara ngejelasin ya, kayaknya ketika dibekali dengan apa ya, ketika dibekali dengan fasilitas yang cukup, ilmu-ilmu iptek tuh wah, eh, satu sangat seru dan dua sangat gede opportunity-nya untuk kemana-mana, bisa keluar dari iptek tuh bisa ngapain aja lah pokoknya. Dan menurut saya ini sebenarnya cuma observasi aja sih, cuman saya sangat berharap untuk di anak-anak muda di Indonesia eh, terlebihnya itu untuk bisa lebih tertarik untuk baca-baca riset. Sebenarnya lebih ke beratnya adalah di literasi riset. Jadi em, yang saya dapati sekarang ya, itu bahkan di level mahasiswa pun terkadang masih ada beberapa orang yang
eh, nggak bukan nggak paham ya, nggak tertarik untuk baca-baca paper, baca-baca riset, baca-baca apa ya, baca-baca terobosan teknologi. Karena biasanya terobosan teknologi itu sebelum muncul di sosmed itu munculnya lewat kertas dulu. Jadi kadang kayak misalnya kemarin tuh apa ya, Sora. Nggak, dulu yang ini yang AI yang bisa bikin video. Itu kan sempat sempat ada booming tuh AI yang bisa bikin video. Nah, sebenarnya seminggu 2 minggu sebelum itu booming di internet ya, itu udah ada papernya dulu. Jadi kalau misalnya kita tipikal orangnya yang sering baca paper atau sukanya nyari paper, kita tuh bakal jadi ya selangkah dua langkah di depan dibanding orang-orang lain gitu. Itu penting banget eh, untuk bisa jadi orang yang eh, bisa bawa riset terkemuka lah. Apalagi kan eh, pasti kita juga seneng kalau misalnya akan ada lebih banyak orang dari Indonesia yang bisa nunjukin, oh Indonesia nih ya bisa jadi orang loh gitu di kancah teknologi internasional gitu. Mantap, Mas Taib. Terus yang lain, Mas Arun, gimana Mas Arun? Gitu, Pak. Harapannya? Harapannya ya, aduh, harapannya eh sama kayak Taib sih Mas tadi Mas. Jadi ya harapannya paling nggak minat bacanya ditinggiin dulu. Soalnya itu kan emang basic researcher itu kan yang riset, nyari nyari bahan bacaan, nyari ini nyari bahan-bahan lah itu kan semua kebanyakan masih tulis kan gitu. Jadi caranya ya paling gampang ya dibaca sebelum ada videonya segala macam tutorialnya. Itu pasti lebih dulu papernya dulu. Jadi harapannya semoga minat bacanya semakin tinggi, terus eh apa ya? Ya itu sih sama ya semoga paling project-project jadinya lebih banyak aja gitu. Thank you, Udah, Mas Mas. Arun. Oke, untuk Mas Faras gimana? Harapan untuk generasi muda di Indonesia. Ya saya nggak terlalu kayak ngekangin untuk minat di dalam iptek apa gimana. Karena anak muda Indonesia kan banyak minatnya ya. Kayak dulu saya tuh minat di musik, saya ujung-ujungnya pindah ke iptek tapi ya tapi kan banyak minatnya gitu. Tapi setidaknya anak-anak muda Indonesia itu minimal tahu atau baca tentang teknologi-teknologi eh, yang baru-baru muncul atau yang akan datang. Soalnya menurut saya ini teknologi itu bakal jadi tuntutan kita juga di masa depan. Kita nggak bisa ngelak atau apa. Nah, at least tidaknya kalau memang nggak suka tentang iptek, minimal tahu eh, kabar-kabar terbaru tentang iptek itu aja sih. Iya, karena kedepannya kita akan berdampingan gak sih sama teknologi. Sekarang aja kita udah berdampingan sama teknologi. Kita aja Benar sehari-hari banget. main gadget dan lain-lain gak sih? Jadi kita harus up to date terus. Benar banget. Mas Andi, Ya dari aku sendiri kayaknya ya mirip-mirip sama teman-teman yang tadi ya. Jadi ya jangan sampai kita itu benar-benar nggak tahu iptek gitu. Setidaknya ya sekedar tahu lah. Semisal paling gampang tuh ChatGPT itu. Kalau kita tahu cara prompting yang baik, nanti kita juga bisa dapat hasil yang kita mau gitu. Nah, sekedar kita bisa prompting itu aja itu sudah cukup bagus gitu loh. Jangan kita itu hanya memanfaatkan AI itu ya udah dimanfaatkan saja itu, nggak sampai dipelajari. Kita itu sebaiknya itu AI itu digunakan apa aja gitu. Nah, kalau mencoba-coba itu sebenarnya seru juga gitu loh. Kalau kita mencoba, misal kita coba deteksi objek gitu, terus kita implementasikan di dunia nyata, semisal kita di rumah dipasangin. Kalau deteksi wajah ini boleh masuk, terus kalau enggak ya enggak boleh gitu. Jadi kita kembangkan, pelajari dulu, terus kembangkan itu cukup seru kalau mau dipelajari dan dikembangkan gitu. oke. Thank you Mas Andi. Mbak Alifa, Oke, baik. Kalau dari aku, harapannya untuk pelajar di Indonesia, pertama, eh, aku berharap supaya mereka lebih mengenal diri mereka dulu seperti apa, mereka maunya di bagian apa, bener kata Faras, karena setiap individu itu kan nggak terpaku ke satu hal aja, ke satu bidang aja gitu kan. Mungkin entah mereka lebih tertarik di seni dan lain sebagainya gitu. Dan yang kedua itu jangan takut untuk mencoba gitu. Jangan pernah ngerasa ah aku nggak bisa kayaknya gitu. Itu jangan pernah seperti itu. Dicoba dulu aja nggak apa-apa. Dilihat dulu seperti apa, dicari tahu dulu yang kamu mau itu seperti apa. Lalu yang ketiga
harapan aku buat IPTEK ke depannya semoga lebih berkembang lagi pastinya. Jadi kayak ketika mereka sudah mulai mencari tahu, ya berarti kan itu kan mereka udah nggak malas lah intinya gitu kan. Mereka udah nggak malas untuk membaca, mereka udah nggak malas untuk melihat-lihat dan membuka matanya itu supaya itu semoga IPTEK di Indonesia lebih berkembang lagi ke depannya. Kalau dari aku begitu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Satu kata yang menggambarkan Baru Nastra. Andi sebut di. Ayo, satu kata, satu kata. Sebentar Mas, lagi Pas pada satu mikirin ya Mas. kata ya. Oke, Oke. silahkan Diska. Sebenarnya Arun sudah punya jawabannya sih. Oh, ayo Mas Arun. Nggak ada. Sesulit itu ya satu kata untuk Baru Nastra. Berat ya. Ayo nih. Nah, adalah Karena Baru Nasra itu banyak Mas. Waduh. Kalau dirangkum satu kata itu cukup sulit. Cukup sulit. ini champion. Paling, aduh ini nggak mengenkapsulasi semuanya sih. Cuman ya mungkin satu katanya ya simpel Mas. Juara. Waduh. Waduh. Oke, oke. Iya. Terima kasih buat tim Baru Nastra sudah mau hadir di acara bincang-bincang bersama kita Hots Education di acara Hotstock. Sebelum pamit, saya mau dari kita ada ingin memberikan appreciation buat tim Baru Nastra ITS karena sudah membuat achievement yang besar bagi sejarah Indonesia, sudah menjadi juara di bidang robotik dan semoga apresiasi dari kami ini bisa membantu teman-teman Baru Nastra bisa melangkah ke depannya lebih mantap lagi. Oke, jadi ini ada hadiah dari kami sebesar 1 juta rupiah untuk teman-teman tim Baru Nasra. Mohon diterima. Semoga ini bisa membantu ke depannya. Oke, nanti akan saya share PDF-nya. Aman aja. Oke, terima kasih dari tim Baru Nasra. Sebelum ditutup, boleh kita foto dulu untuk take picture, pose, boleh take pose. Buat tim dari HOTS boleh di screenshot ya. Kita kita gaya 1, 2, 3. Ada khusus nggak kayak ITS atau gimana gitu Baru Nastra? Oh gini, oke, oke. Satu, Gini dong paling. dua, Iya. oke. 1, 2, 3. Hidup mahasiswa. Ya ampun Mas, terima kasih banyak Mas. Saya nggak Oke, expect. Oh, ya ampun, aduh. tenang aja. Mas, Ini ya. kita apresiasi buat pelajar-pelajar yang ada di Indonesia, terutama di bidang teknologi kan kita tahu ya di Indonesia tuh banyak nggak terlalu diapresiasi, nggak tahu juga sih, tapi mostly lah gitu. Nah, karena eh, sebelum itu saya closing dulu ya. Jadi terima kasih buat tim Oh Baru iya, Nastra iya. ITS. Kalian bukan hanya inspiratif, tapi juga eh, sebagai bukti bahwa dengan kerja keras, kolaborasi, dan mimpi yang besar, pelajar Indonesia itu bisa bersinar di panggung dunia. Sekian dari kami Hots Education, pamit undur diri. Terima kasih tim Baru Nastra dari ITS. Bye-bye, see you semua. Terima kasih Terima banyak kasih Mas. Terima Mas. kasih banyak, Mas. Thank you semuanya. Nanti Makasih, Mas. kalau ada yang mau ditanyakan, boleh banget ditanya-tanya aja mau tentang Hots Education atau apa. Dan kita pun boleh ya kalau misalnya masih ada relationship ke depannya gitu. Oh iya, monggo Mas kalau misalnya mau bahas masterclass, kita juga sebenarnya tertarik untuk buka masterclassnya ke banyak orang. Sebenarnya kemarin bahkan sempat cekcokan juga sama juri di sana di Amerika. Mau sekalian nggak masterclassnya sama di luar? Kalau misalnya, cuman belum ada omongan lagi ya. Kalau misalnya emang bisa digedein banget,
Hmm, Masuk kelasnya nggak cuma orang ITS juga, tapi bisa dia dari demografi yang lain mau boleh banget Mas. oke. Iya, Nanti akan kita discuss. Saya langsung hubungin. siap. Terima Oke. kasih banyak Mas. Sekali lagi. Terima kasih buat semuanya dari Mbak Shani sama Mbak Viola. Terima kasih juga udah hadir, udah mampir. Terima kasih juga buat tim Baru Nasra. Pokoknya udah mau hadir dalam acara Hotstock ini. Justru kita berterima kasih udah mau nyempetin waktunya di tengah kesibukan kuliahnya. Harusnya mungkin hari Sabtu ini bisa lagi hangout jalan, nonton atau gimana mungkin. Malah nyempetin waktunya ke sini. Oke, terima kasih. Ada kata-kata lain? Cukup Mas. Terima kasih banyak Oke, Mas. Terima kasih banyak sekali terima lagi kasih. ya. Kalau gitu, eh, kita pamit undur diri. Bye-bye. See you di pertemuan lainnya. Dadah. Thank you Mas. Oke.